Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan membahas struktur dan fungsi sel. Di mana di sini yang pertama kita bahas yaitu teori sel. Yang pertama Robert Hooke. Dia mengatakan sel sebagai ruangan-ruangan kecil yang dibatasi oleh dinding. Rudolf mengatakan setiap sel berasal dari sel sebelumnya yang telah ada, atau omnis cellula e cellula. Dan Max Schulze mengatakan sel merupakan unit fungsional terkecil makhluk hidup, dan Johannes mengatakan pertama kali menggunakan istilah protoplasma untuk menyebut bahan-bahan hidup di dalam sel. Selanjutnya Theodor Schaff. Dia mengatakan semua organisme tersusun atas satu lebih dari sel dan sel merupakan unit dasar struktur semua makhluk hidup. Dan Matthias Kayden mengatakan semua jaringan tumbuhan tersusun atas. Felix Dujardin itu menggunakan istilah protoplasma untuk menyebut cairan yang ada di dalam sel. Dan Robert Brown mengatakan inti sel atau nukleus merupakan bahan yang terpenting dalam suatu sel hidup. Dan Watson dan Crick, materi genetik diturunkan oleh sel kepada keturunannya. Perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Di sini ada gambar di mana gambarnya itu menunjukkan perbedaan-perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Adapun di sini di dalam tabel ini ada tertulis pembeda dari segi ukuran sel hewan itu lebih kecil dan sel tumbuhan lebih besar. Dari segi lisosom, sel hewan ada, sedangkan sel tumbuhan tidak ada. Dan dari plastida, di sel hewan tidak ada, sedangkan pada sel tumbuhan ada berupa kloroplas. Dari segi dinding sel, di sel hewan tidak ada dan tumbuhan ada. Dari sentrosom, di sel hewan ada, sedangkan sel tumbuhan tidak ada. Dari segi bentuk, sel hewan itu tidak tetap, sedangkan sel tumbuhan itu tetap. Dan dari segi vakuola, di sel hewan tidak ada atau ukurannya kecil, sedangkan sel tumbuhan ada dan ukurannya besar. Selanjutnya yaitu perbedaan sel prokariotik dan eukariotik. Di sini di gambar tersebut dijelaskan apa saja yang dari perbedaan tersebut. Di tabel di sini dijelaskan apa saja pembedanya, dapat kita lihat sama-sama apa saja itu. Dari segi ukuran, inti sel, penutup sel, mitokondria, kloroplas, retikulum endoplasma, ribosom, vakuola, badan Golgi, lisosom, dan DNA. Di sel prokariotik dijelaskan di situ ukurannya lebih kecil, dan sel eukariotik dapat kita lihat pada tabel tersebut. Terus selanjutnya fungsi organel sel. Nukleus itu berfungsi mengatur seluruh aktivitas sel. Ribosom berfungsi sintesis protein. Retikulum endoplasma kasar berfungsi sebagai transportasi protein. Dan retikulum endoplasma halus berfungsi sebagai sintesis lemak. Badan Golgi itu berfungsi sebagai mengemas protein dan sekresi sel. Mitokondria berfungsi oksidasi atau respirasi sel, sering disebut the powerhouse. Dan lisosom itu berfungsi sebagai pencernaan atau menghasilkan enzim hidrolitik dalam peristiwa endositosis dan eksositosis. Sentriol berperan dalam proses pembelahan sel. Mikrotubulus mengatur pergerakan sel. Vakuola menjaga dan mempertahankan tekanan turgor sel. Sedangkan plastida yaitu untuk proses fotosintesis, sintesis lipid, dan lain-lain. Kloroplas berfungsi sebagai mengandung klorofil. Kromoplas mengandung pigmen, dan leukoplas mengandung. Selanjutnya fungsi membran sel. 1. Proteksi atau melindungi bagian dalam sel. Yang kedua transportasi atau pertukaran atau keluar masuk zat. Yang ketiga reseptor atau penerima rangsangan. Membran sel bersifat selektif permeabel. Sel membran. Di sini ada gambar di mana di sini ada struktur dari membran sel. Dan selanjutnya kita membahas
transportasi pasif atau siarah dengan gradien konsentrasi. Di sini berlaku difusi, ada difusi, osmosis. Difusi itu perpindahan zat terlarut dari larutan konsentrasi tinggi ke larutan konsentrasi rendah. Sedangkan osmosis itu perpindahan air dari larutan konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi melalui. Dan selanjutnya ada transportasi aktif atau melawan gradien konsentrasi. Contohnya pompa Na, K, endositosis, eksositosis. Di sini untuk lebih jelasnya dapat kita lihat di dalam gambar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.